Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah pada hari ini Rabu 29 April 2020 kita berjumpa kembali tentang belajar ilmu pengetahuan alam. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman. Di sini Ustaz akan berikan materi pengulangan tema 1, tema 2, tema 3 dan tema 4. Semoga antum bisa memahaminya dan bisa mempelajarinya lebih dalam lagi agar penilaian kenaikan kelas besok bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Pada pembelajaran kali ini ada 4 poin besar yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait tentang suhu dan perpindahan kalor atau panas. Yang kedua adalah perubahan wujud benda. Yang ketiga siklus air. Yang keempat adalah zat tunggal dan zat campuran. Pertama kita akan bahas tentang suhu dan perpindahan panas atau kalor. Pertama yang perlu kita pahami adalah perbedaan antara suhu dan kalor. Suhu merupakan tingkat panas atau dinginnya suatu zat atau benda. Alat ukurnya tentunya termometer. Yang kedua yang selanjutnya kalor. Kalor merupakan suatu benda, salah satu bentuk energi yang berpindah dari satu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu. Alat ukurnya adalah kalorimeter. Pada pembahasan ini teman-teman, Ustaz memaparkan konsep besarnya yang kita bahas: perpindahan kalor, pemuaian dan penyusutan, sifat-sifat bahan dan perubahan suhu. Tadi Ustaz sudah memberikan pengantar tentang suhu. Sekarang kita akan melihat contohnya perubahan suhu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, di waktu pagi antum bangun ataupun antum tinggal di daerah pegunungan akan dingin suhunya, dan juga ketika antum menjemur kain di siang hari dan antum juga mau memasak air ya. Ini merupakan contoh perubahan suhu. 3 peristiwa ini berbeda teman-teman ya. Selanjutnya tentang pemuaian dan penyusutan. Pemuaian itu merupakan proses bertambah volume panjang suatu benda dari ukuran yang sebelumnya. Misalkan rel kereta api ketika dia terkena sinar matahari, dia akan mudah memanjang dan volume juga bertambah. Maka dibuatlah rel kereta api itu agak jarang ya, agar nantinya ketika dia bertambah panjang tidak bengkok ataupun tidak terjadi kerusakan pada rel kereta api. Balon gas juga ini merupakan contoh pemuaian. Sedangkan penyusutan teman-teman, proses berkurang panjang volume satu benda dari ukuran yang sebenarnya. Misalkan antum punya mobil antum letakkan di garasi, lama-lama mobil itu akan bannya akan susut gitu ya, artinya dia akan berkurang. Sehingga ini merupakan proses penyusutan gitu ya. Masih ada lagi contoh-contoh yang lainnya yang bisa antum lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan antum punya kaca rumah lagi ini ya. Di kaca itu ketika dia sinar matahari dia akan memuai. Kan dimasakan kaca itu agak longgar agar nanti tidak. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3, ada radiasi, ada konduksi, ada konveksi. Radiasi perpindahan panas secara langsung tanpa yang ada penghalangnya, dia secara langsung. Misalkan api unggun itu ya, ataupun api kompor yang antum di rumah itu akan terasa langsung panasnya oleh tangan antum atau diri antum sendiri. Sedangkan konduksi perpindahan panas tanpa disertai zat perantaranya. Misalkan antum megang besi ya, konduksi ya teman-teman, konduksi antum megang besi itu tak akan pernah berpindah ya teman-teman ya. Yang berpindah itu adalah panasnya. Maka ini merupakan proses konduksi. Contohnya antum gagang panci gitu ya, antum megang besi, antum panaskan besinya, atau kegiatan lainnya yang berpindah cuma hanyalah panasnya saja. Sedangkan konveksi itulah teman-teman perpindahan panas disertai zat perantaranya. Maksudnya apa?
Ini gambar ilustrasi. Misalkan antum bisa kita lihat dalam sebuah gambar lebih jelas, atau masak air, konveksi ya. Ketika antum masak air teman-teman, maka yang panas duluan itu adalah bagian bawahnya, gitu ya. Maka air bagian bawah itu dia akan panas, dia akan berpindah, airnya berpindah, panasnya berpindah ke atas, yang di atas akan berpindah ke bawah. Maka dia akan mengalami perputaran. Perputaran inilah yang berpindah air dan panasnya, maka ini disebut dengan proses konveksi. Apalagi contoh lain konveksi yang lain teman-teman, misalkan antum masak ayam panggang, ikan panggang di oven, itu proses konveksi. Antum masak mie rebus, mie goreng, masak nasi, masak yang sifatnya masak itu, yang duluan masaknya bagian bawahnya, maka dia akan berputar ke atas dan seterusnya, maka secara keseluruhan dia akan masak. Ini proses konveksi air. Apalagi angin darat, angin laut, itu proses konveksi. Selanjutnya sifat bahan ketiga secara isolator, ya, bersifat isolator. Sarung tangan misalnya, sarung tangan ini merupakan isolator. Mengapa dia isolator? Karena dia tidak bisa menghantarkan panas atau listrik. Apalagi contoh yang lainnya, ada kayu itu ya, ada plastik, ada kain itu ya, yang merupakan isolator. Contohnya konduktor ya, konduktor ya, suatu bahan yang dapat menghantarkan panas atau listrik gitu ya. Misalkan alat setrika itu dia akan menghantarkan panas, menghantarkan listrik juga gitu ya, menghantarkan panas itu ya, maka akan bisa memberikan panas pada kain antum itu ya, dia bisa menghantarkan panas. Apalagi contoh bahan yang lain selain besi, ada emas, tembaga gitu ya, itu merupakan contoh dari bahannya. Setelah bendanya ada setrika, ada kuali, banyak ya. Selanjutnya adalah semikonduktor. Semikonduktor ini suatu bahan yang diantara isolator dan konduktor. Misalnya adalah silikon, germanium gitu ya, dan contoh bendanya adalah transistor dan dioda. Teman, semoga antum tidak bosan ya. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat benda. Ini Ustaz, ada benda padat, ada benda cair, benda gas. Dari tiga benda ini dia memiliki perbedaan. Misalkan padat ini bentuknya tetap, volumenya tetap. Kalau cair, bentuknya tetap, volumenya berubah. Kalau gas itu bentuknya berubah, volumenya berubah. Sifatnya, kalau padat bentuknya dan ukurannya tidak berubah ya, tetap artinya bentuk dan ukurannya tidak dipengaruhi wadahnya. Sedangkan benda cair bentuk berubah mengikuti wadahnya. Benda cair menaikkan segala arah, ukuran benda cair tetap dan tidak bergantung pada wadahnya. Sedangkan kalau gas, bentuk dan ukurannya gas tidak tetap, artinya berubah. Perubahan wujud teman-teman, perubahan wujud itu ada 6 ya, 6. Pertama, perubahan wujud yang pertama adalah dari gambar terlihat, kita lihat pertama adalah gas kepadat. Gas kepadat, gas kepadat misalkannya adalah ini disebut dengan menghablur atau mengkristal. Kalau padat ke gas namanya menyublim. Selanjutnya kalau cair ke gas namanya adalah menguap, kalau gas ke cair namanya membun. Selanjutnya cair ke padat. Cair ke padat namanya membeku, padat ke cair namanya cair. Itu. Contohnya teman-teman, ini membeku air dalam freezer ya, serbu, agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas ya.
gula Jawa cair dimasukkan ke dalam cetakan, cairan lilin dibiarkan di udara. Kalau mencair, es batu dibiarkan di ruang terbuka, coklat batang dipanaskan, lilin mencair saat dipanaskan, gula pasir dipanaskan. Pakaian, kalau penguap, pakaian basah yang dijemur dia akan menguap, bensin dibiarkan di tempat yang terbuka dia akan menguap, air yang direbus terus menerus dia akan menguap, menyemprot parfum ke pakaian juga dia akan menguap. Kalau mengembun, bagian luar gelas terdapat butiran-butiran air jika es batu ada di dalam gelas. Butiran air saat di pagi hari, kaca akan berair jika terkena uap panas. Menyublim, kapur baru diletakkan di ruang terbuka, lama-lama akan habis. Pengharum lama-lama kelamaan akan habis terkena udara. Es kering diletakkan di ruang terbuka akan habis. Kalau mengkristal, uap yang di udara berubah menjadi salju, air laut berubah menjadi butiran garam, bunga es melekat pada dinding freezer. Proses pembuatan es kering dari gas CO2. Ini merupakan contohnya teman-teman, peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari perubahan wujud benda. Nah, selanjutnya siklus air. Siklus air itu ada 7 tahapannya. Ya. Ada evaporasi, ada transpirasi, ada sublimasi, ada kondensasi, presipitasi, limpasan, dan infiltrasi. Nyanyinya ataupun irama sudah saya sampaikan kepada antum semua kan. Evaporasi itu penguapan terhadap air yang menguap, transpirasi tumbuhan yang menguap, sublimasi gunung es yang menguap, kondensasi adalah pembentukan awan, presipitasi air yang turun dari langit ke permukaan bumi, limpasan air yang menuju sungai, laut, infiltrasi air yang masuk ke dalam tanah. Ini proses siklusnya ya. Atau lihat gambarnya, kalau gambar panah itu ke atas itu menguap, air yang menguap ya, bentuk air turun, itu semua ini proses siklus air. Ini gambar, salah satu gambar yang mana saat lihat ini teman-teman antum lagi menyanyikan ya, menyanyikan lagu siklus air. Penguapan air itu evaporasi, duk duk duk. Kumpul jadi awan itu kondensasi, tuk tuk tuk. Air turun ke bumi itu presipitasi, air masuk ke tanah infiltrasi. Itu ya, itu lagunya ya teman-teman. Selanjutnya yang tema keempat kita sudah bahas sebelumnya, itu tentang zat tunggal dan zat campuran ya. Zat tunggal ada terbagi unsur dan senyawa. Unsur itu zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Senyawa zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur ya. Unsur itu ada dari logam dan non logam. Kalau logam ada tembaga, ada emas. Itu kalau non logam hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Kalau senyawa ada organik dan anorganik ya. Contohnya unsur senyawa ada garam, air, dan gula. Zat campur
campuran homogen dan heterogen. Kalau homogen dia tercampur sempurna penyusunnya, kalau heterogen penyusunnya tidak tercampur sempurna. Sifatnya dia terdiri dari dua jenis zat tunggal atau lebih, ya, masih punya sifat zat asal. Contohnya minuman teh heterogen, minyak dan air dan kopi. Larut bersih bagi tiga ya teman-teman ya. Larutan koloid suspensi. Kalau dia larutan, dia tercampur sempurna atau homogen ya. Contohnya larutan gula, larutan garam gitu ya. Kalau koloid, susu gitu ya, santan ya. Kalau suspensi air sama air sama tanah, minyak sama tanah gitu ya. Dia tidak tercampur dengan sempurna. Jazakallahu khair. Demikian teman, semoga antum memahaminya. Walaupun ragu antum bertanya kepada Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.